Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kami pada tugas 4. Pertama-tama, biarkan kami untuk mengenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Sekar Putri Dewanti, NIM 001, ada Afita Ningsih, NIM 018, ada Wahana Saryuda Tama, NIM 032, Rizal Alvin Karomi, NIM 037, Maulana Muhammad Aldo Siswanto Putra, NIM 105, dan saya sendiri Ahmad Jurifani, NIM 118. Lalu kita masuk ke pendekatan regulatoris untuk perumusan teori akuntansi. 1. Hakikat standar akuntansi. 2. Tujuan penetapan standar. Baik, saya Wahana Saryuda Tama dengan NIM 032 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Standar secara umum dapat diterima sebagai aturan baku yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Bagian 2. Deskripsi dan dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Bagian 3. Selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada dan solusi yang disarankan. Secara umum standar, terutama standar audit, dibatasi hanya untuk butir nomor 3 yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung, dan digunakan pendekatan perumusan ad hoc. EDAI membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe umum. Tipe pertama yaitu mengatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi yang mereka gunakan. Tipe 2, ditunjukkan kepada pencapaian suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Selanjutnya, tipe yang ketiga, yaitu meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik, di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Dan tipe yang keempat atau yang terakhir yakni mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Selanjutnya yakni alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat adalah: yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Yang terakhir, yakni standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penetapan standar. Pendekatan standar mungkin memberikan keuntungan dan kerugian bagi beberapa pihak. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan ketepatan penyajian, yang kedua pendekatan konsekuensi ekonomi, dan yang ketiga pendekatan kritikal dan interpretatif.
Jadi yang pertama ada pendekatan ketepatan penyajian. Nah, pendekatan ketepatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Kemudian, pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan para pengguna. Jika informasi yang diberikan sudah tepat dan dipilih berdasarkan kebutuhan dari para pengguna, maka para penggunalah yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Jadi yang kedua itu pendekatan konsekuensi ekonomi. Nah, pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Jadi, pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang akan mengarahkan keputusan para pengguna informasi. Secara pragmatis, para pembuat kebijakan yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Ya, saya Maulana Muhammad Aldo Siswanto Putra, NIM 105, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan terakhir ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Perbedaan antara ketiga pendekatan tadi, pendekatan ketetapan penyajian, pendekatan konsekuensi ekonomi, dan pendekatan kritikal interpretatif, timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.